Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas terkait Bank Perkreditan Rakyat. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Erika Papa, saya sendiri, Husnul Mar'iyah, dan Khairunisa. Yang pertama, poin yang akan dibahas terkait definisi Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri. Jenis bank yang ada pada industri perbankan itu dikenal tidak hanya bank umum, tetapi juga ada bank perkreditan rakyat. Mengacu pada Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1958 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jika dibandingkan dengan bank umum yang kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan dari BPR itu jauh lebih sempit karena hanya menjalankan kegiatan usahanya yang dimana BPR dilarang itu terkait dalam pasal 14 Undang-Undang Perbankan menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan kegiatan usaha valuta asing, melakukan penanaman modal, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Undang-Undang Perbankan. Dan terkait jenis dari bank perkreditan rakyat itu sendiri, ada 3 yang kelompok kami dapatkan. Yang pertama berdasarkan kepemilikannya. BPR dapat dibedakan menjadi 2, yaitu BPR milik pemerintah, di mana umumnya pemerintah daerah tingkat 2, dan BPR milik swasta. Berdasarkan pengelolaannya, BPR dibagi menjadi 2, yaitu BPR konvensional atau BPR biasa, dan BPR berdasarkan prinsip syariah atau BPRS. Dan berdasarkan jenisnya, BPR diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Badan Perkreditan Desa, yaitu lembaga keuangan yang beroperasi di pedesaan. Contohnya ada Bank Desa dan Lumbung Desa. LKPD atau Lembaga Dana Kredit Desa yang dapat berbentuk perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas atau PT. BPR bukan badan perkreditan desa, contohnya adalah BPR X LKPD, Bank Pasar, BKPD Bank atau Bank Karya Produksi Desa, dan Bank Pegawai. Selanjutnya, terkait dasar hukumnya akan dibahas oleh Kusnul Maria. Silakan. Baik, selanjutnya mengenai dasar hukum dari Badan Perkreditan Rakyat. Terdapat 2 dasar hukum yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat, yaitu yang pertama, Undang-Undang tentang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian, yang kedua adalah Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Selanjutnya mengenai jenis kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Terdapat 4 bentuk usaha yang dilakukan oleh BPR sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Yang ketiga, yaitu memberikan kredit. Keempat, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Alia. Selanjutnya mengenai objek jaminan dalam pembiayaan kredit.
Yang pertama yaitu Bank Perkreditan Rakyat Modern Express. Dilansir dari official website-nya, Bank Perkreditan Rakyat Modern Express adalah salah satu contoh BPR milik swasta yang didirikan oleh PT Modern Multiarta pada tahun 1988. BPR ini memiliki dua program kredit yang ditawarkan untuk nasabahnya, yaitu kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Kredit konsumsi ditujukan untuk memberikan kredit kepada masyarakat dalam pembiayaan konsumsi pribadi, seperti kredit pegawai plus, kredit pegawai swasta, yang dimana sumber pembayaran kembali pinjaman atau objek jaminannya berasal dari gaji atau potongan gaji. Selanjutnya yaitu kredit pensiun plus yang sumber pembiayaan kreditnya itu juga berasal dari potongan gaji pensiun. Kemudian kredit kendaraan bermotor dan kredit multiguna dengan syarat adanya jaminan tambahan berupa jaminan fixed asset seperti tanah atau kendaraan roda 4 yang diikat secara notaril atau surat kuasa memberikan hak tanggungan, atau perikatan kredit BPKB roda 4 di bawah tangan. Yang kedua yaitu kredit modal kerja seperti kredit usaha mikro dengan objek jaminannya sertifikat tanah atau buku pemilik kendaraan bermotor. Selanjutnya, Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Kota Bandung atau disingkat Perumda BPR Bandung. Dilansir dari official website-nya, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung adalah salah satu contoh BPR milik pemerintah. Perumda BPR Bandung memiliki 3 program kredit yang ditawarkan untuk nasabahnya, yaitu kredit karya guna dan kredit melati. Kredit karya guna ditujukan untuk kebutuhan konsumtif nasabahnya seperti renovasi hunian, biaya pendidikan anak, pembayaran kendaraan, dan lain-lain. Kemudian kredit melati, layanannya yaitu memberikan pemerintah Kota Bandung melalui BPR Bandung untuk melawan pemberian kredit oleh para rentenir. Melalui kredit melati, para pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman dana dengan suku bunga yang rendah atau hanya sebesar 3% tanpa adanya jaminan. Selanjutnya, kredit ASN ditujukan untuk ASN dengan objek jaminan yang dibuktikan oleh salinan sertifikasi ASN atau profesi guru, ijazah, dan buku nikah atau kredit di bawah 100 juta. Adapun untuk kredit di atas 100 juta, terdapat tambahan berupa jaminan fixed asset seperti tanah atau kendaraan roda 4. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam prakteknya, pada kedua contoh bank perkreditan rakyat tersebut, jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu kredit baik di Bank Perkreditan Rakyat Modern Express maupun di Perumda BPR Bandung. Adapun yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah piutang, yaitu hak untuk menerima pembayaran. Dalam hal ini merupakan gaji. Selain itu, benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di kedua bank perkreditan rakyat tersebut ialah benda bergerak, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Dengan benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.